Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan prinsip kimia hijau yang pertama, yaitu mencegah limbah. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Maningrum, Saya Raris Kamalia, saya Aurelia Fajata, saya Fitri Aulia. Saya Wijaya Kusuma, saya Rizky Fadila. 3. Kimia hijau. Kimia hijau merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya dari proses kimia. Meskipun tidak ada reaksi yang benar-benar hijau, dampak negatif secara keseluruhan dari suatu penelitian kimia dan industri kimia dapat dikurangi dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau. Mencegah limbah. Pada topik kimia hijau kali ini, kami akan membahas prinsip kimia hijau yang ke-1, yaitu mencegah limbah. Dalam pencegahan limbah, kita harus mengutamakan pencegahan terbentuknya limbah dibandingkan pembersihan atau penanganan limbah. Merancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat. 2 macam sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ialah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, ataupun manusia, yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran di tanah. 3. Permasalahannya, di sini kami akan memberi contoh permasalahan dari sampah organik dengan prinsip yang pertama, yaitu mencegah limbah. Kami akan memberikan contoh permasalahan sampah organik yang ada pada pasar yang masih belum maksimal. Salah satunya yaitu material organik dari sayur, buah, dan sisa makanan. Rata-rata sistemnya masih kumpul, angkut, buang. Bukan hanya sampah plastik, material organik jika tidak terkelola dengan baik, selain berbahaya bagi lingkungan, juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, tumbuh sampah bisa mengakibatkan udara yang tercemar. Selain itu, air dan tanah juga menjadi kotor. Yang mengkhawatirkan itu selalu waktu bisa meledak. Material organik dari sampah makanan kedudukannya ada di puncak dengan jumlah hampir 2 kali lipat dari sampah plastik sebesar 46-35 ton. Sampah-sampah yang ada di pasar biasanya mengandung sumber senyawa bioaktif yang berpotensi berharga seperti karotenoid, polifenol, serat makanan, vitamin, enzim, dan minyak. Selain itu, sampah organik menghasilkan cairan leachate yang berbahaya. Cairan ini bisa mengurangi kualitas tanah dan air di sekitar sampah. Selain itu, tumpukan sampah organik jangka panjang juga menghasilkan gas metana apabila disimpan dalam kondisi tertutup, kekurangan sinar matahari, dan oksigen dapat meledak. Bau busuk menyengat hingga ke rongga hidung saat berada di bagian belakang pasar induk Keramajati, Kampung Tengah, Kecamatan Keramajati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pasalnya, tumpukan sampah yang didominasi oleh material organik dari berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan itu sudah membusuk dan warnanya menghitam. Padahal, jalan di depan tumpukan sampah tersebut masih aktif dilewati kendaraan yang akan pulakan sayuran maupun buah di pasar yang memiliki luas area 14 sampai 7 hektar ini. Tidak jauh dari tumpukan sampah, beberapa buruh angkut terlihat menurunkan sayur yang sudah dikemas dengan karung goni maupun plastik dari atas pick up dan truk yang baru datang. Sebagian lagi nampak memisahkan beberapa sayuran yang kondisinya sudah membusuk. Mereka menyisihkan dengan menggunakan pisau kecil. Untuk sayuran kondisinya masih bagus akan dijual, sedangkan yang kondisinya sudah rusak mereka akan membuangnya di tumpukan sampah yang sudah menggunung. 3. Solusi dan cara mencegah limbah. 1. Beberapa teknik untuk mengurangi material organik dari sumber sampah, misalnya dengan composting menjadi pupuk padat dan cair. Selain itu juga bisa digunakan sebagai budidaya maggot yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Maggot atau larva dari lalat black hole deer termasuk hewan yang sangat efektif dalam mengurai sampah organik, di mana satwa ini bisa menghabiskan semuanya dengan cara menghisap cairan yang ada di dalam sampah organik. 2. Gunakan lubang
Lubang biopori adalah cara praktis dalam mengolah sampah organik tanpa butuh perhatian yang intensif. Selain efektif untuk mengolah sampah organik, lubang biopori juga bermanfaat memberi nutrisi bagi biota tanah yang ada di dalamnya, serta berfungsi menjadi sumber resapan untuk menghindari banjir atau genangan air. Bermodalnya pipa dengan cara yang praktis dan murah, rumah pun bebas dari banjir dan genangan air saat hujan lebat datang. Solusi yang ketiga, gunakan lubang biopori. Lubang biopori adalah cara praktis dalam mengelola sampah organik tanpa tubuh perhatian yang intensif. Selain efektif untuk mengolah sampah organik, lubang biopori juga bermanfaat memberi nutrisi bagi biota tanah yang ada di dalamnya, serta berfungsi menjadi sumber resapan untuk menghindari banjir atau genangan air. Bermodalkan pipa dengan cara yang praktis dan murah, rumah pun bebas dari banjir dan genangan air saat hujan lebat datang. Solusi keempat, buat enjoy. Setelah mengupas buah dan sayur, umumnya sisa kulit buah dan potongan sayur langsung dibuang begitu saja. Padahal jenis sampah organik ini bisa bernilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan kebersihan di rumah. Treatment adalah salah satu metode pengelolaan sampah organik berupa sisa kulit buah maupun potongan sayur yang difermentasikan. Solusi yang keempat, menggunakan alat sederhana berupa botol plastik bekas sampah organik, gula merah, serta air, maka sampah sisa konsumsi dapat diubah menjadi cairan serbaguna yang bermanfaat untuk membersihkan lantai, toilet, dapur, dan sebagainya. Proses pembuatan cairan fermentasi ini membutuhkan waktu 3 bulan. Pada 1 minggu pertama, tutup botol perlu dibuka guna mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Pembuatan cairan ini sangat praktis, tidak mengundang bau serta serangga yang menjijikkan. Selain mengurangi jumlah sampah organik tidak terkelola, investment membuat kita berhemat karena tidak perlu membeli cairan pembersih toilet, cairan pembersih dapur, dan lainnya. Solusi yang kelima, sektor sampah organik. Saat ini ada banyak layanan pengolahan sampah yang mau menerima sampah organik untuk dimanfaatkan. Salah satunya WST Canggih, layanan berupa pengolahan sampah organik sebagai pakan lalat jenis Black Soldier Fly BSF adalah contohnya. Lalat BSF selain bermanfaat dalam pengolahan sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Selain itu ada juga layanan pengolahan sampah yang menerima sampah organik untuk dijadikan kompas. Selanjutnya bahkan ada layanan pengolahan sampah yang mampu mengolah sampah organik menjadi biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk memasak. Solusi yang keenam, menurut kami pemerintah melalui dinas terkait harus segera mengangkut berbagai macam sampah tersebut, apalagi kondisinya sudah menumpuk hingga setinggi kepala orang dewasa. Sumber informasi https://www.mongabaya.id 2022 bulan 12 tanggal 15. Material organik di pasar masih belum terkelola maksimal AMP. http://canggih.com blog itu proses penanganan sampah organik di Wastep Canggih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6.